البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sudah masuk di bab yang ke-12, babul Jumu'ah atau babul Jum'ah, bab tentang salat Jumat. Disebutkan oleh beliau hadis untuk berhenti orang-orang yang meninggalkan salat Jumat, atau kalau tidak Allah akan menutup hati-hati mereka menjadi orang yang lalai. Ya, demikian juga yang meninggalkan, ya, situ ada hadis juga meninggalkan 3 kali Jumat, distempel hatinya. Ini untuk seorang berhati-hati. Juga kita sebutkan tentang wajibnya sholat Jumat ini bagi apa? Bagi laki-laki. Laki-laki sudah balik, merdeka, dalam badan tidak safar, yaitu. Kemudian juga kita sudah sebutkan hadis sedikit, ya, tentang masalah kapan diawali waktu sholat Jumat. Nah, masih dalam bahasan ini. Berikutnya hadis yang ketiga, yaitu hadis yang ke-414. Qala Rasulullah wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Bukhari Muslim di sini. Qala beliau mengatakan, "Ma kunna naqilu." Tidaklah kami nakil dari kailulah. Kailulah itu tidur siang hari. Dan Nabi memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk tidur di siang hari. Qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidurlah kalian di siang hari karena syaitan tidak tidur di siang hari. Ya, tidur di siang hari untuk beristirahat sebentar supaya tidak capek. Maka disebutkan oleh Sahal bin Sa'ad ini bahwa beliau, demikian juga para sahabat waktu itu, tidaklah tidur di siang hari, wala natagodda, demikian juga makan di siang hari, illa ba'dal Jum'ati, kecuali setelah sholat Jumat. Itu ini menunjukkan mereka bersungguh-sungguh dari pagi, ya, berusaha untuk awal-awal sholat Jumat. Kemudian apa? Duduk di masjid, tidak tidur, baca Al-Quran, berzikir semisalnya sampai siang, baru tidurnya setelah sholat Jumat. Demikian juga makan siangnya, ya, itu. Kailulah sebagai Imam Sunani, ya, nakil ini minal kailulah, tidur siang hari. Disebutkan di Nihaya oleh Imam Sunani, al-makil wal kailulah al-istirahah nisfun nahar, beristirahat di tengah siang. Wa illam yakun ma'a naum, walaupun tidak dengan tidur. Disebutkan demikian di Nihayanya. Ini istirahat santai-santai di siang hari itu dikatakan kailulah. Walaupun yang kita pahami, ya, kailulah tidur siang hari. Di sini di Nihaya disebutkan bahwa sekedar istirahat dikatakan kailulah. Ya, itu. Bahkan disebutkan di sini muttafaqun alaihi walaupun di Muslim, lafaz Imam Muslim. Wa fi riwayat, dalam riwayat, fi ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Disebutkan oleh Imam Sunani di sini hadis dalil ala madal alaihi hadis, tentang, ya, mulainya sholat Jumat itu sebagaimana mulainya sholat apa? Zuhur. Ya, paham? Demikian juga adanya adanya itu adalah sebagaimana adanya waktu zuhur atau sudah masuk waktu zuhur. Ya, demikian. Kemudian berikutnya hadis yang keempat. Wan Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Imam Muslim ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qaiman. Adalah beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri. Ya, setelah selesai waktu sholat, maka berbicara tentang tata cara berkhutbah. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan berdiri. Faja'at irun minasyam, maka datang ir dari Syam. Syam itu daerah sekarang ini Suriah, Palestina, Lebanon, ya, Yordania, itu adalah Suriah. Itu adalah Syam. Maka datang ir, disebutkan oleh Imam Sunani dengan kasrahin. Ya, disebutkan yaitu al-ir al-ibil bi ahmaliha. Ir itu adalah onta-onta dengan yang ada di atasnya. Biasanya bawa barang-barang perniagaan, jual beli, dinaikkan di atas onta.
Itu namanya ir. Ir itu adalah unta dan apa yang ada di atasnya. Ya, demikian. Bi ajmaliha. Dengan apa yang ada padanya. Maka disebutkan di sini ketika Nabi berkhutbah berdiri, maka datang ya unta yang membawa barang-barang minasyam dari Syam. Fangfatalan nas ilaiha. Maka manusia disebutkan insorofa. Mereka pun berpaling. Maka manusia berpaling menuju kepadanya, kepada perniagaan ini, ya kepada unta ini yang bawa barang-barang. Hatta lam yabqa illa, sampai-sampai tidak tersisa kecuali ya Pak, yang ikut sholat Jumat waktu itu pada menuju unta tersebut membawa barang-barang ini, sampai tidak tersisa yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa kecuali isna asyara rajulan, 12 orang laki-laki saja. Wa muslim, ya muslim Allah. Jadi disebutkan di asbabun nuzul saya mobil ini turun ayat wa idza rawu tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qaiman. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-11 juga. Yaitu diriwayatkan oleh para ulama yang demikian. Diriwayatkan oleh ya di antara Imam Abu Dawud, walaupun dibicarakan di sini mursalnya tapi itu sahih di hadis yang lain. Bahwa di sini ada permasalahan tentang waktu sholat Jumat yang kemarin sudah kita sebutkan sebagiannya, yaitu diawali sebagaimana waktu sholat zuhur, matahari tergelincir. Ini awal waktu Jumat. Dzaba jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama illa anna awala waktu Jumat huwa zawal syams. Awal waktu Jumat itu adalah tergelincirnya matahari, sama seperti sholat zuhur. Jadi ketika matahari di atas kepala kita persis itu tidak boleh kita sholat di situ. Kecuali ya disebutkan di hari Jumat, di situ ada sholat menunggu khatib berkhutbah. Kita sholat terus sampai khatib berkhutbah, boleh walaupun di waktu yang terlarang. Ya, tapi waktu untuk sholat Jumat itu sendiri adalah apa? Ketika matahari tergelincir di atas kepala kita kemudian tergelincir sedikit. Ya, maka itu dikatakan masuk waktu sholat Jumat. Sebagaimana waktu sholat zuhur, diana badal sholat zuhur, karena dia itu adalah badalnya sholat zuhur, penggantinya sholat zuhur. Nah, inilah yang benar. Ya, jadi awalnya demikian. Sehingga orang yang adzan ketika sholat Jumat, ya, ketika khutbah itu jangan kemudian sebelum waktu zuhur. Ini perhatikan. Ya, kadang-kadang waktu zuhur itu kadang-kadang ya itu melebihi waktu ya jam 12. Ya, kadang demikian di beberapa tempat. Jadi jangan kemudian dipatok jam 12 terus. Walaupun kalau kemudian sudah masuk boleh saja. Ya, boleh saja hal seperti itu untuk kemudian manusia pun memperhatikan jam 12 itu adalah biasanya waktu sholat untuk Jumat kan itu. Adzan Jumat. Tapi kita harus perhatikan juga ketika suatu saat bahwa jam 12 itu belum waktunya untuk sholat zuhur, jangan adzan waktu itu. Ya itu. Jadi awalnya itu adalah sebagaimana waktu sholat zuhur. Karena kadang-kadang ketika adzan itu perempuan-perempuan yang di rumah mendengar adzan, berarti ini sudah masuk waktu zuhur, kan mereka tidak sholat Jumat. Padahal belum masuk zuhur. Ya, sehingga hendaknya untuk memperhatikan bahwa itu sudah masuk waktu zuhur. Kemudian akhir waktu sholat Jumat bagaimana? Akhirnya adalah sebagaimana akhir waktu zuhur. Itu ketika apa? Ketika masuk sholat asar. Itu. Kemudian juga disebutkan ya apabila seseorang kalau terpaksa atau dalam keadaan berat namanya ya keluar waktu sholat zuhur dan dia sedang sholat Jumat. Kalau dia sudah dalam keadaan satu rakaat untuk kemudian menambah satu rakaat saja. Ya itu demikian disebutkan. Kemudian juga tadi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ketika Nabi sedang berkhutbah berdiri kemudian datang di situ rombongan. Ini penting sekali. Rombongan orang yang bawa barang-barang ya. Kemudian pada pergi kecuali 12 orang. Maka dibahas berapa jumlah paling sedikit. Adadu alladzi tan'aqidu bihil jum'ah. Jumlah orang yang menghadiri sholat Jumat paling sedikitnya berapa? Yang sering kita dengarkan di situ 40 orang. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ya.
Demikian juga bahkan yang terkenal yang menurut Imam Ahmad, ya, mereka berdalil dengan ya riwayat menyebutkan demikian, nanti akan datang padanya. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Daruqutni, ya, hadis Jabir bin Abdullah, bahwa disebutkan madad sunnah anna fi kulli arba'in, telah lewat sunnah, berjalan sunnah, sunnahnya setiap 40 orang, fasoi dan lebih Jum'ah, ada Jumat. Jadi kalau 40 orang atau lebih maka ditekan Jumat. Berarti seakan-akan kalau kurang dari 40 tidak boleh sholat Jumat. Di sini sangat lemah sekali. Sadid itu, ya. Ya, ini akan datang pembahasannya. Jadi yang mengatakan 40 orang itu adalah lemah sekali. Sebagian berpendapat, ya, 12. Hadis ini perhatikan, yang berpendapat 40 itu jelas salah. Yang berpendapat 40 jelas salah. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW tadi hadis yang kita sebutkan 12 orang saja yang sholat bersama dengan Nabi, sholat Jumat kan itu. Berarti kan sah. Jadi yang berpendapat bahwa harus 40 itu jelas salah. Kalau kita katakan demikian berarti sholatnya Nabi tidak sah, khutbah Jumatnya Nabi, sholat Jumatnya Nabi tidak sah. Kalau mengatakan harus 40. Ya, buktinya apa? Buktinya ketika itu yang tinggal bersama Nabi cuma 12 dan sholatnya sah kan itu. Ya, karena ini sangat berbahaya. Sebagian mengejek, apa itu sholat Jumat cuma ya tidak sampai 40 orang. Ya, kita katakan berarti kamu mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika berkhutbah ini cuma 12 orang saja dan sah. Ya, Imam Muslim ini. Mereka tidak bisa berlari. Itu pun ya yang mengatakan paling sedikit 12 juga tidak tepat. Ini kejadian bukan berarti menunjukkan paling sedikit harus gitu, tidak. Ya, kesimpulannya ya bahwa dia itu bisa sholat Jumat walaupun jumlahnya adalah 2 orang, imam dan khatib saja. Ya itu. Anha tan'aqidu biha bima tan'aqidu bi jamaah. Terwujud sholat Jumat sebagaimana terwujudnya sholat berjamaah. Selesai. Wa huma isnan, yaitu 2 orang. Mana dalilnya yang mengatakan harus kemudian 40? Dhaif semua. Bahkan dari Imam Muslim 12 saja sah kan itu. Mereka tidak akan lari dari seperti ini. Ya, itu. Jadi kesimpulannya sahnya sholat berjamaah itulah sahnya sholat Jumat. Salam di sini dulu, semoga